Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu tafsir itu dikatakan ibadahnya itu 1.500 tahun lamanya. Dalam satu tafsir lagi lebih daripada 1.500 tahun lamanya, 80.000 tahun lamanya. Tapi dia diklaim oleh Allah sebagai kufur juhud. Kenapa kufur juhud? Dalam sebuah
patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ini, kisah iblis itu, bisa-bisa kita itu masuk ke dalam jenis kufur betul. Seorang ahli ibadah tapi dalam satu waktu dia jauh dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kufur inat. Inatnya klaim. Jadi kufur jenisnya klaim. Siapa itu? Abi Thalib. Abi Thalib bukan tidak tahu dakwah Rasulullah, dia tahu. Abi Thalib bukan tidak tahu kalau dakwah itu berasal Rasulullah itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Jadi Ali bin Abi Thalib itu anaknya Abi Thalib, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abi Thalib itu adalah pamannya Rasulullah. Jadi ketika masih kecil, Abi Thalib kan banyak anak. Sehingga Rasulullah menjumpai pamannya Hamzah. Bagaimana kalau kita jaga anak-anak Abi Thalib? Karena anaknya banyak sekali. Masing-masing kita ambil anaknya satu orang. Rasulullah mengambil Ali bin Abi Thalib. Ketika itu diajarkan agama kepada Ali bin Abi Thalib, diajarkan sholat kepada Ali bin Abi Thalib. Dilihat oleh Abi Thalib. Waktu itu Ali sedang sholat, ditanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kamu ajarkan apa sama anak saya?" Rasulullah mengatakan, "Saya mengajarkan dia supaya mengenal Allah. Saya mengajarkan dia sholat. Saya mengajarkan dia beribadah supaya dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Abi Thalib? Ajarkan terus, ajarkan terus. Nyokufur ingat namanya. Dia sudah tahu ajaran itu benar, tapi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau beribadah. Itu kufur inat. Yang keempat, kufur nifaq. Yang ini di malam juga. Jadi kufur nifaq itu dia ngomong saja tadi, bukan membayar minum, bukan enak pun. Mari kita bayar zakat, dia tak bayar zakat. Mari kita salat berjamaah, mari kita berbuat baik, dia tidak berbuat baik. Ini namanya kufur nifaq. Dua-dua jenis ini kita mengambil semuanya. Mungkin Bapak teman-teman. Berarti 3, 4, 7 semua kufur itu. Apakah kufur itu jenisnya kufur iqtidari, kufur nikmat, kufur ihsan, kufur ingkar, kufur juhud, kufur inad, kufur nifaq? 7 ini. Ayat ini ditujukan kepada 7 orang ini. Awalam yara alladziina kafaru, orang kafir kata Allah, itu orang ini, mereka tahu bukan tidak tahu, annas samawati wal ardi kanata ratqan fa fataqnahuma. Dulu langit dan bumi ini menyatu satu. Ini satu. Makanya munculnya teori Big Bang. Teori Big Bang itu biasa. Kenapa? Karena sudah ada temuan di dalam Al-Qur'an. Dulu langit dan bumi menyatu. Makanya di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Ketika Allah memisahkan langit dan bumi, fayabqa al-ardu fi makanihi wa tarfa'u as-samawat. Bumi itu pada tempatnya dan langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terhadap mereka dulu menyatu, fa fataqnahum, dan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ketujuh orang itu bukan tidak tahu, mereka tahu. Coba cerita teori Big Bang sama mereka, mereka tahu bukan tidak tahu. Coba ceritakan sama mereka dulu proses kejadian langit dan bumi ini. Dulu tidak seperti ini. Jadi artinya apa? Sekian ribu tahun, sekian ribu terpisah lagi, sehingga menjadi langit dan bumi. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. Ketika kita menuju ke dalam surah Asy-Syams, di situ ada 7 sumpah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Was-samaa'i wa ma banaha. Ini ayat ini mendukung tafsirannya Ibnu Abbas. Langit itu saya angkat kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Dulu menyatu dengan bumi. Saya bersumpah demi langit kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian penafsir mengatakan saya bersumpah demi yang tinggal di langit di para malaikat. Yang kedua, saya bersumpah demi langit itu sendiri. Dulu dia itu menyatu, sekarang sudah saya pisahkan. Kemudian tafsiran yang ketiga, saya bersumpah demi yang menciptakan langit itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini juga pelajaran bagi orang-orang kafir dan bagi kita. Jadi Allah yang mengatakan, coba lihat langit sudah saya angkat bi ghairi amadin tarawunaha. Tak punya tiang. Coba lihat. Bangunan kalau dulu itu dia belum diangkat, atap sebelum diangkat kan di bawah. Kemudian ketika diangkat harus ada yang menopangnya. Maka Allah mengatakan, coba lihat.
Langit yang begitu hebat sekali, 7 lapis langit, bighairi amadin tarawna, tidak ada tiang sama sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian kita ini hanya yakin turun yang mana. Bahkan bertanya lagi, apa mungkin saya akan dibangkitkan kembali oleh Allah setelah saya hancur, diulang-ulang hancur, apa mungkin? Maka salah satu orang kafir itu mendakwani orang-orang kafir yang lain supaya tidak yakin kepada Nabi Muhammad. Salah satunya apa? Apakah kalian percaya dengan Nabi Muhammad? Tidak musiktum kulla mumassal innakum lafi khalqin jadid. Ketika kalian sudah masuk ke dalam kubur, kalian sudah pulang-pulang, sudah hancur, akan dibangkitkan kembali. Tidak mungkin kata orang kafir. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. La khalqus samawati wal ardh akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat dibandingkan penciptaan manusia kecil sekali ciptaan manusia. Jadi artinya apa? Manusia kalau sudah berhasil diciptakan oleh Allah, kemudian dia dihidupkan, kan mudah sekali Allah membangkitkan dia kembali kepada mahsyar nanti. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini juga masih dalam surah Asy-Syams ketika Allah bersumpah, was-samai wa ma banaha. Coba kalian lihat bagaimana saya angkat disebut dalam tafsir Ibnu Abbas tadi. Wal ardi wa ma tahaha. Dan bumi ini kata Allah Subhanahu wa taala saya hamparkan kata Allah. Basafaha kalau dalam tafsir Jalalain. Kalau dalam tafsir Sawi, ini beliau mengatakan khalaqal arda 'alal ma'i. Allah menciptakan bumi ini di atas air. Maksud bumi yang dimaksud ini apa? Tempat tinggal kita di atas air. Coba lihat, Sumatera kan di atas air, kita dikelilingi oleh air. Sekarang kita mengatakan dia Pulau Aceh ini Pulau Laut. Tapi kau ini Pulau Laut. Sabang ini Pulau Laut. Simelu ini Pulau Laut. Air ini Pulau Laut. Padahal kita juga dengan laut ini. Artinya apa? Kita takut. Ya, tidak usah paham. Tidak ada minum punya apa yang itu? Ketika kejadian tsunami, lihat, Simelu ada air. Tidak naik sama sekali. Kita yang kita katakan hebat sekali dengan AB dulu. Walaupun tidak kita merasa tidak di tengah lautan. Padahal Sumatera ini di tengah lautan. Sekali dinaikkan air oleh Allah Subhanahu wa taala habis semuanya. Kalimantan di tengah lautan. Sulawesi di tengah lautan, Jawa di tengah lautan. Oh, Arab Saudi naik di tengah lautan. Arab Saudi memang dikelilingi oleh Laut Merah dan Arabik Sea. Walaupun di samping-sampingnya itu ada Yaman, Oman, Yordan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat semua dikelilingi oleh lautan. Oh, Afrika daerah kering, di sampingnya lautan semuanya. Artinya ketika diangkat ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu bisa habis. Bahkan kaum sahabat sendiri, ini kalau kita melihat geografisnya Yaman. Daerah Yaman itu kan banyak gunung-gunung. Secara logika, itu mustahil sesuatu bisa naik ke situ, air laut bisa naik. Tapi apa yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala? Fakafara bi'anillah. Tatkala penduduk Sabah itu dia ingkar dan tidak percaya kepada Allah dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu air laut merah, Arabik Sea, semua naik ke atas bukit-bukit itu dan menghancurkan kaum Sabah. Fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum jannatain. Saya gantikan semuanya dengan kerusakan kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya air laut itu pasukan Allah itu naik ke atas gunung, turun lagi dia dihancurkan semuanya. Ketika dia sudah dihancurkan, dia kembali lagi ke laut. Kaum muslimin sidang jemaah dirahmati. Bila yang dimaksudkan dengan annas samawati wal ardh kanata ratqan fafatahnahu. Saya pisahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul teori-teori Big Bang. Teori Big Bang begini menyatu dengan ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang pertama tadi dalam kaidah tafsir. Setiap hamzah ketemu dengan nafi itu maknanya apa? Maknanya takkik. Apa makna takkik? Orang kafir sudah tahu apa yang diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan tidak tahu mereka. Maka Allah katakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Saya jadikan dari air semuanya bisa hidup kata Allah. Maka terima kasih kita kepada Allah semuanya bisa hidup. Inilah yang seperti yang dikatakan di dalam tafsir wasyamsi wa duhaha. Apa kata tafsir Sawi? Beliau mengatakan matahari itu sumber kehidupan. Maka
Tidak ada proses fotosintesis. Kenapa? Tidak ada matahari. Jadi makanya kenapa ada siang dan malam. Ketika malam manusia seperti tertidur semuanya, Pak. Lagi rumah tenang, cuma hanya satu dua orang yang ini. Ketika muncul matahari, yang tidak muncul matahari, turun yang tak kok mati benar. Ada yang bakal Allah yang terjadi. Bangun semuanya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau. Ini adalah perumpamaan ketika kita dibangkitkan pada masa ini. Makanya ketika itu keluar ada matahari. Ketika matahari muncul, semua jasad-jasad yang ada di pada masa itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka bangkit, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi hari esok, tidak ada lagi hari kemarin, yang ada cuma matahari saja. Artinya manusia terus ini seperti itu tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengklaim mereka penduduk surga atau diklaim mereka adalah penduduk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau sedikit sedang menjelaskan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Saya jadikan kata Allah dari air itu semua bisa hidup. Tidak ada satu manusia pun yang memungkiri ayat ini, termasuk orang kafir. Dalam teori apapun teori kafir, air itu bisa menghidupkan. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian apakah kalian percaya kepada Allah atau tidak. Sebagai penafsir mengatakan, Alladzi khalaqal mauta, yang mati itu sebenarnya itu nama Allah. Mana contohnya? Kita ambil biji-bijian yang sudah mati. Biji-bijian kan biji apa namanya? Biji anggur boleh. Biji apa lagi? Biji mangga yang sudah 10 tahun, 20 tahun kita simpan dalam lemari. Tiba-tiba kita ambil biji, kita tanam di tanah, kemudian kita siram. Proses biji bisa tumbuh kembali. Inilah yang Allah maksudkan alladzi khalaqal mauta. Allah ciptakan kehidupan dari yang mati. Tadi kan mati dari yang mati itu diciptakan menjadi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hayata, dan Allah menciptakan yang hidup itu menjadi mati kembali. Untuk apa? Dia berbuat ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita. Sebenarnya bukan kita saja, semua orang yang akan diuji oleh Allah, orang kafir. Apakah mereka beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau yang terjadi ini semua sebenarnya tidak menyimpang dengan akal manusia, tidak menyimpang. Air membawa kehidupan, sama orang kafir juga tidak menyimpang. Kalau air itu bisa menghidupkan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in. Seorang kalau sudah sakit, mau rumah sakit, yang pertama dilakukan apa? Infus dulu, masukkan air. Karena itu makanan yang dilakukan, infus dulu dengan air. Artinya apa? Air itu sumber kehidupan. Makanya kalau hujan-hujan itu alhamdulillah, tapi tidak berdoa ya. Tak berdoa hujan berkah bagi ibadah. Maka di dalam Al-Quran itu penggunaan kata-kata hujan itu banyak. Ada Allah menggunakan al-ma, anzalna minas samai ma'a. Allah juga mengatakan wabilun fatal. Hujan itu dengan kalimat wabil. Yang ketiga, Allah juga menggunakan matar. Matar itu hujan. Wa amtarna alaihim matara. Dan ketiga saja. Kalau penggunaan kalimat matar, walaupun orang Arab menggunakan matar juga nazal matar, padahal penggunaan matar dalam Al-Quran untuk azab. Makanya kalau kita lihat kalimat matar dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat matar itu digunakan untuk rahmat dan berkah. Makanya kalimat matar itu pernah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ketika mengazab kaum Samud. Ketika mereka itu diangkat oleh malaikat Jibril, di quwwatin 'inda al-'arsy makin, muta'in amma amin, dan dibalik oleh Jibril dan dihantar ke bawah di daerah Yordania. Ketika habis dihantar itu, maka Allah menurunkan wa amtarna 'alaihim matar, diturunkan hujan bala. Makanya pada mereka Allah menurunkan matar yang dibalas. Jadi kalau mereka Allah mengatakan dibalas, terus pada dibawa. Di mata. Kalau penggunaan kalimat ma'un, ya ini hujan berkah namanya. Wa anzalna minas samai ma'a. Saya turunkan hujan berkah dari langit kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membaca dalam Al-Qur'an itu ada al-ma', itu hanya hujan berkah. Wabil itu hujan begini, apa istilahnya? Hujan deras. Jadi kalau ada
ada batu itu lama-lama kalau ada hujan deras itu bisa terkikis. Makanya Allah mengatakan amalan orang-orang kafir itu dia bersedekah, dia berinfak, membantu masjid, bantuan yatim seperti apa? Wabilun fatal. Dia seperti di atas batu itu ada debu, dia turun hujan lebat, debu itu hilang semuanya. Demikian pula amal ibadah orang-orang kafir. Awak apa yu'minun. Kenapa mereka tidak yakin juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa orang kafir kenapa tidak yakin kepadaku? Kenapa tidak yakin kepada hari kebangkitan? Padahal teori yang saya berikan mereka yakin kepada teori. Sehingga mereka buat teori baru, teori apa? Big Bang. Kita yakini teori Big Bang mereka. Cuma tanya sama orang lain, tak ada yang tidak mengakui teori Big Bang. Tapi kenapa teorinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kita tidak yakin? Kaum muslimin sedang zaman dalam ini walaupun pelajaran bagi orang-orang kafir yang 77 orang tadi, tetapi juga ini merupakan iman, pelajaran bagi orang-orang mukmin, pelajaran bagi kita. Jadi jangan orang-orang kafir saja yang mengkaji Al-Quran. Makanya sekarang banyak kafir inat itu banyak. Kafir inat itu kafir terule, kafir rumah. Kalau bahasa Aceh rumahnya. Artinya dia mengkaji Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, dia yakin apa dalam Al-Quran, tapi dia tidak mau masuk agama Islam. Dia terus mengkaji Al-Quran. Sekarang kan sudah banyak kajian-kajian tentang umat Islam. Di Australia juga ada kajian tentang Islam. Di Jerman juga ada kajian tentang Islam. Banyak sekali kajian tentang Islam. Orang-orang kafir mengkaji Al-Quran. Orang-orang kafir mengkaji ilmunya Islam. Bahkan di Korea, mungkin sudah pernah saya katakan, ada di sebuah universitas Universitas Handuk. Mereka itu ada sebuah kuliah itu Lughah Al-Arabiyah. Jadi ada kuliah bahasa Arab. Jadi di situ diajarkan bahasa Arab. Yang uniknya apa? Jadi mereka itu memang pakaiannya bukan pakaian muslim, tapi mereka belajar bahasa Arab. Yang uniknya lagi, setiap mereka masuk ke ruang kelas itu, ruang kuliah, pertama sekali mereka baca juz 30. Salah satu yang dibaca nanti Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pada pertemuan selanjutnya baca Qul a'udzu birabbin nas. Dan mereka tidak yakin Malikin nas. Setelah itu salah satu dari stasiun televisi Timur Tengah, di Al Jazeera, diwawancara dengan mereka. Kenapa kalian baca Al-Quran? Padahal kalian tidak yakin sama Al-Quran. Kenapa kalian belajar bahasa Arab? Padahal ada bahasa Inggris yang lebih dahsyat lagi dengan bahasa Arab. Apa kata mereka? Kami belajar bahasa Arab karena khazanah ilmu itu ada dalam Al-Quran. Ya, beda terjemahan dengan langsung kita mempelajari bahasa Arab. Maka kami akan mempelajari khazanah yang ada di dalam Al-Quran. Ini kan pukulan mental bagi kita. Quran selalu bersama kita, tapi kita tidak bisa mengambil ilmu dari Al-Quran, tidak bisa mengambil ilmu dari Al-Quran, diambil oleh orang lain. Ini bukan kemudianku, kenapa? Dijauhnya lagi, kata dia. Kemudian setelah itu ditanya, kenapa kalian baca Al-Quran? Padahal kalian tidak yakin sama Al-Quran. Apa jawab mereka? Untuk melatih lidah kami berbicara bahasa Arab, makanya kami belajar baca Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Kami tidak yakin kepada Al-Quran, tapi untuk melatih lidah kami. Nyonaji berinat. Artinya apa? Dia mempelajari Al-Quran, dia mengkaji Al-Quran, tapi tidak mau masuk Islam. Artinya apa? Ini ayat ini pelajaran bagi orang-orang kafir dan juga jadi itibar bagi kita orang-orang mukmin. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita terhadap Allah. Artinya penciptaan tidak ini biasa saja. Ada yang lebih luar biasa lagi, penciptaan langit dan bumi. Ada yang lebih luar biasa lagi. Wal arda wada'aha lil anam, dalam surah Al-Rahman. Jadi Allah mengatakan, bukti saya sayang sama kalian, bukti saya cinta sama kalian, kata Allah. Wal arda wada'aha lil anam, semua saya serahkan ke manusia. Walaupun ada sebagian tafsir mengatakan anak itu masuk semuanya, masuk manusia dan jin, tapi tidak iblis, ya, masuk manusia dan jin. Jadi makanya bumi ini bukti sayang saya kepada kalian. Maka surah Al-Rahman itu dimulai dengan kalimat Ar-Rahman 'allama al-Quran. Inilah ayat yang pertama yang didengar oleh jin ketika dia ingin mengeksekusi Rasulullah SAW. Waktu itu pertama sekali mereka mendengar ini, Rasulullah membaca, ada dua riwayat yang berbeda. Rasulullah membacanya di Suku Kas. Suku Kas itu tidak jauh dari Mekah Al-Mukarramah. Ada yang mengatakan di antara Mekah, perjalanan Mekah ke ada sebuah kota ini, jadi tengah-tengah di lembah itu. Jadi Rasul ada dua riwayat yang berbeda.
Ketika Rasulullah membaca Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, muddad jin. Kita bahas setiap hari dari mulai Ar-Rahman, ayat terbaik yang berjalan dengan ayat terbaik. Jin baru sekali dia dengar muddad. Makanya kata bila-bila dengar muddad. Maka dokter itu, oh ya dalam bacaan Ar-Rahman, 'allamal ayat. Padahal di dalam ayat itu mengandung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Maka kenapa jin waktu itu tidak ragu lagi daripada Allah, tidak ragu kepada Al-Qur'an, tidak ragu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena makna Ar-Rahman itu, wahai jin, wahai manusia semua, saya sayang semua kepada kalian. Ar-Rahman. Makanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih sayang Allah itu mencakup semuanya. Apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kafirkah dia, munafikkah dia, musyrikah dia, semua diberikan oleh Allah. Makanya kita itu nikmat kan ada berapa macam? Ada nikmat khariji, nikmat lahiri, nikmat yang nampak, perut sehat, badan raya, sehat. Semua diberikan oleh Allah. Mata masih sehat, mulut sehat, jantung sehat, telinga sehat, semua sehat ya. Nikmat lahir. Tetapi tidak diberikan nikmat batin oleh Allah. Jiwanya sehat, hatinya sehat. Hati hancur, mudah selalu hatinya, mudah selalu. Sudah. Kemudian yang kedua, ada orang diberikan nikmat ketenangan jiwa, tenang jiwa dia, tenang, nikmat dahili namanya, nikmat batini namanya. Tapi orang itu jiwanya tenang, tapi harta dia minim diberikan oleh Allah, tapi jiwanya tenang. Ya, harta tidak banyak, jabatan tidak ada, tapi ketenangan jiwa luar biasa. Yang ketiga, ada orang diberikan dua-dua oleh Allah. Tubuh sehat, anak kena penyakit, batinnya juga sehat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjuk ulun, ya Allah nikmat lahir dan nikmat batin. Ya. Ibu lagi anak ini jadi benar untuk apa je macam jiwa tadi? Untuk apa ini hebat itu jiwa tadi? Maka dua-dua adalah berikan nikmat lahir kepada ya Allah dan nikmat batin. Jiwa harta itu jiwa anak-anak itu maju. Ya. Jiwa tenang kan ada betul-betul maju. Maka kita minta dua-dua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan ibu sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.